yang kedua ya Bapak Ibu, cara menggunakan cara yang mengimport memudahkan ketika kita membuat banyak soal. Jadi ada kondisi tertentu untuk cara ini, yaitu soalnya kalau bisa dia hanya terdiri dari teks saja. Jadi gambarnya nanti kita akan upload terpisah, kita akan edit ulang. Oke, nanti cara pertama tadi kita membuat satu-satu, mungkin sambil santai bisa. Tapi kalau terburu-buru biasanya lebih mudah menggunakan cara yang kedua ini. Oke, caranya adalah kita harus siapkan soalnya dulu. Misalkan di sini ada sekitar 10 soal cukup. 10 soal aja contohnya. Kemudian yang kedua adalah saya siapkan tool notepad. Notepad atau apapun itu terserah, yang penting bisa menyimpan file txt. Jadi formatnya nanti adalah seperti ini. Baris pertama adalah pertanyaan, kemudian baris ke bawahnya adalah jawaban. Terserah jawabannya berapa, yang penting formatnya harus seperti ini. Jadi misalkan ada jawaban pertama, A titik spasi, baru jawaban. A-nya harus huruf besar, kemudian titik, tidak boleh koma, dan ditambah spasi belakangnya. Itu adalah jawaban 1. Jawaban 2, 3, 4, 5 menyesuaikan, dikondisikan dengan soalnya masing-masing. Kemudian di bawah jawaban nanti adalah maksudnya di bawah opsi ini ya Bapak Ibu, itu adalah jawaban atau kuncinya. Jadi ke formatnya kita tulis answer titik 2 spasi dan kunci jawabannya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat soal yang saya ambil dari internet ini. Akan saya masukkan ke dalam txt-nya. Caranya simple aja, kita copy dari sini ke bawah. Sampai nomor 10, oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke txt-nya. Oke, sudah masuk semuanya. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak diperlukan ya, misalkan ada enter di bawah sini kita harus hilangkan. Kemudian nomornya tidak perlu memakai nomor. Kita tambahkan untuk kuncinya, yaitu kita ketikkan answer titik 2 spasi A. Ini anggap saja semua jawaban sudah saya taruh di bagian A. Nanti silakan menyesuaikan jawabannya ditaruh di mana, A, B, atau C. Tapi lebih simpelnya adalah saya taruh di A karena hanya tinggal copy paste saja. Oke, kemudian ini bawahnya juga sama. Saya kondisikan dulu. Oke, jawabannya A. Nomor 3. Nomor 4. Ini khusus nomor 4, ini kan berupa paragraf. Jadi tidak bisa seperti ini. Misalkan ini adalah soalnya, perhatikan kutipan teks, biasanya ada tanda enter di bawahnya. Nah, ini untuk mengakalinya kita harus menyatukannya dulu menjadi satu baris. Nanti kita edit ulang di saat sudah berhasil diimpor. Oke, sekarang nomor 5.
Video nomor 6. Video nomor 7. Nomor 8 sama. Kita harus hilangkan enternya dulu. Kita jadikan satu baris. Sepanjang apapun tidak masalah ya Bapak Ibu untuk teksnya, tapi wajib satu baris. Kalau tidak satu baris nanti dia akan ada peringatan gagal untuk mengimport. Oke, sudah selesai. Kira-kira sudah aman semuanya. Kemudian kita bisa save atau save as dengan file txt. Oke, kita namai dulu, misalkan contoh soal Bindu. Kita simpan, misalkan di download. Jangan lupa ini tipenya adalah plain text atau txt. Ini txt. Kemudian kita save. Sudah selesai. Kemudian kita masuk ke e-learning-nya. Ke e-learning kita masuk ke kursus kita. Di sini. Di kursus kita. Baru kalau yang untuk yang impor dari txt, kita memakai pintu belakang ya Bapak Ibu. Jadi kalau pintu depan itu kita bikin kuisnya dulu. Kalau pintu belakang maka kita membuat kategori dan question bank-nya dulu. Nah, caranya kita klik di sini di bagian gear. Kemudian kita pilih more. Nah, kita akan membuat kategorinya dulu supaya untuk memudahkan nanti memilah-milah soalnya. Kita pilih di top seni budaya, karena kursus saya seni budaya berarti kita pilih yang top aja. Oke, kita pilih misalkan soal Bindu 1. Kita buat kategorinya. Nah, kalau sudah muncul soal Bindu seperti ini, baru kita impor. Klik impor. Kemudian muncul seperti ini. Ini adalah tipe yang bisa kita impor. Jadi tidak hanya txt aja, bisa Microsoft Word bisa, kemudian Examview, Missing Moodle, Blackboard, dan kawan-kawannya. Ini untuk tutorial cara kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini cara kedua dulu ya Bapak Ibu. Jadi txt tadi kita pilih dulu icon format. Kita klik icon. Kemudian generalnya kita pilih kategorinya. Misalkan saya tadi pengennya di kategori soal Bindu. Oke. Diancentang semuanya. Kemudian kita pilih filenya. Saya tadi menyimpannya di dalam dokumen. Nah, ini adalah soal yang tadi. Tinggal saya geser. Saya drag ke sini. Oke. Selain di drag kita bisa memilih juga lewat file sini.
upload file. Nanti silakan memilih di mana letaknya soal kita. Oke, setelah semua beres, kita klik impor. Oke, jadi di sini ada tulisannya warna hijau. Biasanya kalau warna hijau itu berarti berhasil semuanya. Kalau ada warna merah berarti ada yang error. Kita lihat soalnya, oke, continue langsung. Oke, dan jadi sudah 10 langsung terimpor otomatis. Kemudian kita ingat-ingat lagi, misalkan kita nomor 10 kan dia harusnya ada ininya, harus di enter. Maka kita bisa edit sambil kita cek seperti apa hasilnya supaya nanti di siswanya juga tidak bingung gitu maksudnya. Oke, soalnya perhatikan. Ini soalnya kira-kira kita bisa preview dulu sedikit. Nah, ini harusnya yang bagian atas soal. Kemudian kita enter. Ini bisa kita rubah. Cara merubahnya adalah edit question. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini adalah ini soalnya. Kita enter bagian bawah. Kemudian ini adalah soalnya, ini perintahnya, ini paragrafnya, ini soalnya. Kalau sudah seperti ini, kita akan simpan. Nah, hasilnya nanti kita bisa lihat. Nah, hasilnya akan lebih rapi. Seperti ini kira-kira. Oke, nanti untuk soal yang ada gambarnya bisa juga. Jadi nanti kita bisa edit. Misalkan ini saya kasih gambar. Kita bisa edit seperti itu. Cara memberikan gambar nanti ada gambar di sini, icon gambar. Kita pilih atau langsung kita copy paste. Misalkan di sini ada gambar. Saya pakai screenshot. Kita screenshot, kita copy, langsung dipastekan saja bisa. Kalau gambarnya kebesaran, kita kecilkan. Misalkan 100. Nah, kira-kira begini, Ibu. Gambarnya terlalu kecil ini. Oke. Kemudian khusus untuk equation atau matematika, nanti mengimpornya dia tidak bisa langsung terimpor, tapi kita bisa edit di sini. Equation bawaannya, caranya adalah kita klik di sini, tombol enter bawah ini. Nah, di sini akan muncul tools baru. Kita bisa edit di sini untuk pangkat misalkan, kemudian formatnya bisa diedit, termasuk equation di tombol logonya kalkulator ini. Kita klik coba di sini. Akan muncul, nanti tinggal kita sesuaikan yang kita pilih yang mana. Misalkan di sini ada seperti ini, saya nggak tahu namanya ini. Nah, biasanya kan seperti ini, tinggal kita rubah. Misalkan 28 tambah 9. Nah, ini berarti A-nya adalah 2, B-nya adalah 8, C-nya adalah 9.